السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan kita masih pada surat Al-Maidah ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين." Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Katakan pada mereka, wahai ahlul kitab, lastum ala syai', kalian itu enggak ada apa-apanya, hatta tuqimut Taurat, hingga kalian menegakkan Tauratnya dan Injilnya. Wahai Yahudi, kalian enggak ada apa-apanya kecuali kalau kalian menegakkan Taurat. Wahai Nasrani, kalian enggak ada apa-apanya kecuali kalau kalian menegakkan Injilnya. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan juga menegakkan apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa la yazidanna katsiran minhum, dan tidak akan menambah dari mereka, kebanyakan mereka, apa-apa yang Allah turunkan kepadamu dari Rabbmu, tidak menambah mereka kecuali tughyanan wa kufra,
Tidak menambah mereka kecuali sikap melampaui batas dan kekafiran. Semakin disampaikan ayat-ayat Allah, semakin melampaui batas, semakin kufur. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maka engkau tidak perlu untuk merasa kecewa, kasihan dengan orang-orang kafir. Memang seperti itu keadaan mereka. Disebutkan dalam tafsirnya oleh Syekh Sa'di, qul li ahli al-kitab munadiyan ala dhalalihim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, katakan pada ahlul kitab, panggillah mereka atas kesesatan mereka itu dan umumkan kebatilan-kebatilan mereka. Mu'linan bibatilihim. Umumkan kebatilan mereka. Bahwa kalian lastum ala syai', kalian tidak di atas apapun. Tidak di atas agama apapun, tidak mengikuti nabi manapun, tidak beragama dengan agama apapun. Kalian enggak di atas apa-apa. Min umurid diniyah, maksudnya dari urusan agama. Kalian tidak beragama. Kecuali kalau kalian menegakkan Tauratnya dan Injilnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Dikatakan fa innakum la bil Qur'ani wa Muhammadin amantum wa la bi nabiyyikum wa kitabikum saddaqtum. Kalian ini tidak kepada Nabi Muhammad kalian percaya, tidak kepada Quran kalian percaya, tidak pula kepada nabi-nabi kalian, tidak pula kepada kitab-kitab kalian percaya. Ini makna lastum ala syai'in. Kalian tidak di atas apa-apa sedikit pun. Lastum ala syai'. Tidak di atas agama kalian sendiri. Tidak di atas agama Nabi Isa. Tidak di atas agama Nabi Musa. Tidak di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti kitab Al-Quran. Tidak mengikuti kitab Injil. Tidak mengikuti kitab Taurat. Lastum ala syai'. Kalian tidak di atas apa-apa. Wala bihaqqin tamassaktum wala ala asli i'tamadtum. Kalian tidak di atas kebenaran yang kalian pegang. Tidak pula kalian di atas satu prinsip dari prinsip yang kalian pegang. Ini enggak ada. Kalian enggak punya prinsip apapun. Wala ala aslin i'tamadtum. Kalian tidak di atas satu prinsip kalian pegang, enggak ada. Hatta yuqimu Taurat wal Injil, hingga kalian benar-benar menegakkan Taurat dan menegakkan Injilnya. Ai taj'aluhuma qa'imaini bil imani bihima wa ittiba'ihima wa tamassuk bikulli ma yad'u ilaihi atau bikulli ma yad'uani ilaihi. Yani kalian tetap tidak di atas apa-apa, tidak di atas agama apapun, hingga kalian mau menjadikan Taurat dan Injilnya sebagai keimanan yang mereka pegang, sebagai ikutan yang mereka ikuti. Wa tamassak bikulli ma yad'uani ilaih, hingga kalian berpegang dengan apa yang diajak oleh dua kitab itu. Ternyata bukan hanya baru hari ini, tapi sejak dulu. Sejak ayat ini turun, kaum Yahudi, kaum Nasrani adalah orang-orang yang tidak berpegang dengan kitabnya sendiri. Tidak berpegang dengan kitab mereka sendiri. Tidak berhukum dengan hukum kitab mereka sendiri. Sehingga seakan-akan agamanya agama bebas. Gak ada aturan apapun, lihatlah. Semuanya halal. Khamr halal. Zina halal. Babi halal. Makanan apapun boleh.
pergaulan bagaimanapun silahkan. Ada aturan? Tak ada. Pakaian bebas. Mau pakaian seperti apapun, membuka auratnya bebas. Apakah begitu agama mereka? Aslinya tidak. Aslinya enggak begitu. Tetapi karena mereka dari dulu sampai hari ini tidak berubah. Bahwa mereka tidak menegakkan agama mereka sendiri, tidak menegakkan Taurat mereka sendiri, tidak menegakkan kitab Injil mereka sendiri. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini oleh Allah di dalam Al-Qur'an, lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurat wal Injil. Kalian tidak di atas apa-apa sama sekali hingga kalian menegakkan Tauratnya dan menegakkan Injilnya. Wa tuqimu ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan kalian menegakkan kitab-kitab yang Allah turunkan pada kalian, yang sebelumnya dan yang setelahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, agama mereka para anbiya adalah satu. Agama para anbiya sama, yaitu mengajarkan tauhid. Beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa para anbiya ikhwatun li'allat. Ikhwatun li'allat. Saudara sebapak. Seakan-akan ibu-ibunya berbeda tetapi bapaknya sama. Artinya syariat-syariat mereka mungkin berbeda-beda aturan-aturannya, tetapi akidah tauhidnya sama. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan oleh Isa alaihi salam, beribadahlah pada Allah dan ikutilah aku, kata Isa. Kalau Musa alaihi salam yang akan berkata beribadahlah pada Allah dan ikutilah aku, kata Nabi Musa. Demikian pula Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Maka mereka akan berkata beribadahlah pada Allah dan ikutilah aku. I'budullah. Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah aku, wattabi'uni. Ini mereka agama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi Musa mengajarkan syariat dan disuruh pengikutnya beribadahlah pada Allah saja, jangan beribadah pada selainnya. Nabi Isa juga mengajarkan aturan syariat dan kemudian berkata beribadahlah pada Allah saja, jangan beribadah pada yang lainnya. Demikian pula para anbiya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melanjutkan dakwah mereka yang sama, yaitu tauhid. Beribadahlah pada Allah saja dan jangan beribadah pada lainnya. Dan diajarkan syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat Al-Quran. Beribadahlah pada Allah dan ikutilah aku, kata Nabi. Maka barakallahu fiikum, pengikut para anbiya wajib mengikuti Nabi yang berikutnya, Nabi Isa. Demikian pula Nabi Musa, pengikut-pengikutnya diperingatkan ikutilah Nabi setelahku, yaitu Nabi Isa. Dan mereka Nabi Isa dan Nabi Musa akan berkata ikutilah Nabi setelahku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selalu berkait, selalu bergandeng dan tidak terpisah dakwah para rasul. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan dalam ayat ini, kalian gak di atas apapun hingga kalian mengikuti kitab yang diturunkan pada kalian dan juga kitab yang diturunkan sebelum kalian dan kitab yang diturunkan setelah kalian, yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Kalau itu adalah Nabi Isa, maka Nabi Isa akan mengatakan, aku mengikuti baina yadayya minat Taurati. Aku akan mengikuti apa yang ada di hadapanku dari Taurat.
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku menganjurkan kalian untuk mengikuti nabi setelahku yang namanya Ahmad. Demikianlah perjanjian seluruh para nabi Bani Israel. Perjanjian seluruh para nabi dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk ikutilah nabi setelahnya, wala tansurunnah, dan tolonglah, dukunglah nabi yang akan datang. Kembali kepada tafsir yang kita baca. Qala wa tuqimu ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian. Alladzi rabbakum wa an'ama alaikum. Yang membimbing kalian, yang mendidik kalian, dan yang memberikan kenikmatan atas kalian. Wa ja'ala ajalla in'amihi inzalal kutubi ilaikum. Dan dia menjadikan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan yang terbesarnya, ajalla in'amihi, pemberian nikmat terbesarnya adalah inzalul kutub, diturunkannya kitab-kitab. Allah memberikan sekian macam kenikmatan yang sangat banyak, tak terhingga, tak terhitung. Dan di antara kenikmatan terbesarnya adalah menurunkan bimbingan Alkitab. Allah turunkan Injil, Allah turunkan Taurat, Allah turunkan kitab Zabur, Allah turunkan suhuf Ibrahim wa Musa, dan Allah turunkan Al-Quran. Fal wajib alaikum, maka yang wajib atas kalian antaqumu bisyukrillah. Maka yang wajib atas kalian adalah mensyukuri nikmat Allah tadi. Wa taltazimu ahkam Allah, dan berpegang dengan hukum-hukum Allah. Wa taqumu bima hamaltum min amanatillahi wa ahdih, dan hendaklah kalian menegakkan apa yang ada di dalamnya, dan hendaklah kalian memikul amanah yang telah Allah berikan pada kalian. Itu yang seharusnya diterima kenikmatan tadi. Orang yang sombong, orang yang dikasih kenikmatan gak nerima. Orang yang sombong, orang yang dikasih bimbingan gak mau. Orang yang sombong, orang yang dikasih pengarahan, dikasih kenikmatan, dikasih bimbingan, ini jalan yang benar, ikutilah, dia gak mau. Merasa tidak perlu. Fahadha barakallahu fikum, kesombongan. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala selayaknya diterima dan selayaknya disyukuri. Qala, di antara syukurnya seharusnya taltazimu ahkam Allah. Syukurnya dalam bentuk berpeganglah dengan bimbingan tadi. Wa taqumu bima hamaltu min amanatillahi wa ahdih. Hendaklah kalian menegakkan apa yang Allah pikulkan pada kalian dari amanah. Ini khonibin a'azakumullah yang seharusnya. Tetapi apakah yang dilakukan Bani Israel seperti itu? Apakah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani seperti itu? Kata Allah, wala yazidanna katsiran minhum, tapi justru kebanyakan mereka tidak bertambah kecuali kekafiran. Sebagian besar mereka tidak bertambah dengan ayat-ayat yang turun, tidak bertambah dengan ilmu kitab yang diturunkan, enggak menambah kecuali kesombongannya, tughyan wa kufra, tidak menambah kecuali kekufuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'una wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang termasuk dari kalangan Yahudi dan juga orang-orang yang termasuk dari kalangan Sabi'un dan dari kalangan Nasara,
Di antara mereka ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau beramal saleh. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka bagi mereka tidak perlu ada rasa takut dan tidak perlu bersedih. Dijamin oleh Allah tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Yukhbiru ta'ala an ahli al-kitab min ahli al-Qur'an wa at-Taurat wal Injil anna sa'adatahum wa najatahum fi tariqin wahid. Bahwa Allah menghabarkan dalam ayat ini bahwa semua orang dari kalangan ahlul kitab yang pernah diberi kitab, apakah yang diberi Quran atau yang diberi Injil atau yang diberi Taurat, kebahagiaan mereka itu pada satu saja. Kebahagiaan mereka cuma satu kuncinya, yaitu iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara." Disebut 4 golongan. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'ah, orang Nasara. Di antara mereka kalau ada yang mau beriman pada Allah dan hari akhir, selesai. Mereka akan dijamin dengan aman. Tidak akan ada rasa takut. Dijamin mereka tidak akan ada rasa sedih. Terus berbahagia. Idzan sa'adatuhum wa najatuhum fi tariqin wahid. Berarti jalan kebahagiaan mereka, jalan keselamatan mereka hanya satu. Wa huwal imanu billahi wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau seorang beriman pada Allah dan hari akhir, apakah kehidupannya bebas? Tidak. Dia pasti akan berpikir bagaimana nanti yaumul qiyamah. Bagaimana yaumul hisab. Bagaimana hari perhitungan. Karena dia beriman dengan hari akhir. Maka setiap amal perbuatan akan dihitung. Mana yang membuat kebaikan di akhirat. Dan mana yang akan membuat kejelekan di akhirat. Maka diikuti dengan kalimat berikutnya, wal amalus salih, dan beramal saleh. Karena beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia beramal saleh. Faman amana minhum billahi wal yaumil akhir falahun najah. Maka siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia akan selamat. Walaupun dia tadinya Yahudi, walaupun dia Nasrani, walaupun dia tadinya Nasrani, walaupun Sabi'ah. Kalau mau beriman pada Allah dan hari akhir dan kemudian beramal dengan amalan yang saleh, selamat. Wala khaufun 'alaihim bima yastaqbilunahu minal umuril mukhawwifah. Mereka tidak akan ada rasa takut dari apa yang akan datang, dari perkara-perkara yang mengerikan. Mereka akan aman. Walahum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih ala ma khalafu minha, tidak perlu bersedih atas apa yang mereka tinggalkan. Wa hadzal hukmul madhkuru yashmul sairul azminah. Hukum ini mencakup seluruh zaman. Yani hari ini pun sama. Siapa yang mau beriman pada Allah dan hari akhir, selamat dia. Siapa yang mau beriman pada Allah dan hari akhir kemudian beramal dengan amalan yang saleh, dia selamat. Qala ta'ala, Allah berfirman, laqad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Kata Allah, sungguh kami telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, turunan Israel, turunan Ya'qub. Wa arsalna ilaihim rusula,
dan kami utus kepada mereka rasul-rasul. Perhatikan, Allah angkat perjanjian atas Bani Israel, dan Allah sudah turunkan, Allah sudah utus nabi demi nabi, rasul demi rasul. Dan mereka sudah diangkat perjanjian, kalau diutus nabi maka terimalah, dukunglah, belalah, wala tansurunna. Tetapi kenyataannya, setelah diangkat perjanjian untuk menerima dakwah para rasul, kullama ja'ahum rasulun, setiap datang rasul, kalau mereka tidak cocok, mereka akan dustakan atau mereka bunuh. Ini kejahatan kaum Yahudi, Bani Israel. Sudah diangkat perjanjian untuk menerima dakwah para rasul yang Allah utus. Ternyata ketika datang rasul dan mereka merasa tidak cocok, la tahwa anfusuhum, tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzabu, sebagian mereka dustakan, wa fariqan yaqtulun, dan sebagian lagi mereka bunuh. Termasuk Nabi Isa alaihi salam. Mereka kejar-kejar dan mereka ingin membunuhnya, tetapi tidak berhasil. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak berhasil membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi Allah serupakan kepadanya. Diriwayatkan yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah pengkhianatnya malah, yang kemudian mereka bunuh, mereka salib. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah angkat Nabi Isa ke langit, Allah selamatkan. Barakallahu fikum. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma amu wa sammu katsirun minhum. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan mereka mengira alla takuna fitnah. Mereka menduga enggak akan terjadi fitnah. Mereka mengira mereka enggak akan diazab dengan sikapnya menentang para rasul, membunuh para rasul, yaqtulunal anbiya'a bighairi ilm. Mereka membunuh para nabi tanpa ilmu, tanpa hujjah. Dikira tidak akan ada adab, dikira enggak akan ada fitnah. Wa hasibu alla takuna fitnah. Mereka menduga tidak akan terjadi fitnah. Fa'amu wa sammu. Akhirnya mereka ini menjadi buta dan tuli. Buta enggak bisa melihat kebenaran, tuli enggak bisa mendengar kebenaran. Tsumma taballahu alaihim. Kemudian Allah maafkan mereka, kemudian Allah ampuni mereka. Tapi kemudian kembali amu wa sammu, kembali mereka buta dan tuli. Katsirun minhum, kebanyakan dari mereka. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsirnya yang ringkas, Syekh Sa'di mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan laqad akhadna mitsaq Bani Israil, kami sudah ambil perjanjian atas Bani Israel, ay ahdahu muttaqi bil imani billahi wal qiyami biwajibatihi allati taqaddama al kalam 'alaiha. Perjanjian yang berat, yaitu untuk beriman kepada Allah, untuk menegakkan kewajiban-kewajiban sebagaimana telah lewat pembahasannya, yaitu pada ayat Allah, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Dan sungguh kami telah ambil perjanjian dari Bani Israel dan kami utus dari mereka 12 naqib, 12 wakil, sampai akhir ayatnya. Wa arsalna ilaihim rusula. Dan kemudian
Allah utus pada mereka rasul demi rasul. Kalau sudah disebutkan tadi bahwa antara rasul dengan rasul dakwahnya sama. Kalau antara rasul dengan rasul dakwahnya sama, maka kalau dia percaya dengan yang satu, mengingkari yang lain, berarti dia mengingkari seluruhnya. Mau mengingkari yang ini, mengingkari Nabi Isa, berarti mengingkari Nabi Musa juga, berarti mengingkari Nabi Muhammad juga, berarti mengingkari seluruh para nabi. Kalau mengingkari Nabi Muhammad SAW, berarti mengingkari Nabi Isa, mengingkari Nabi Musa, dan mengingkari seluruh para anbiya. Kalau mengingkari Nabi Musa, berarti mengingkari Nabi Isa juga. Wah, kata, tidak bisa beriman pada sebagian, kufur pada sebagian, tidak bisa. Tetapi kenyataannya Bani Israel tebang pilih. Dia pengen yang ini, nggak mau yang itu. Dia percaya pada yang ini, nggak percaya pada yang itu. Nggak mungkin. Karena semua para anbiya dakwahnya sama. Kalau yang satu dipercaya, yang satu diingkari, mustahil. Karena dakwah mereka sama. Dan saling memberitakan, saling membenarkan. Nabi Isa membenarkan apa yang ada pada Musa alaihi salam. Nabi Musa membenarkan apa yang ada pada Isa. Demikian pula Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang ada pada Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Qala yatawalawna alaihim bid-da'wah. Mereka para rasul tadi bergiliran berdakwah kepada Bani Israel. Wa yata'ahaduna bil irsyad. Dan mereka saling berpesan. Ikutilah Nabi setelahku. Ikutilah Nabi setelahku. Terus begitu. Satu Nabi memberitakan tentang kabar gembira. Dan kemudian menyatakan ikutilah Nabi setelahku. Nabi berikutnya juga demikian. Yang berikutnya juga demikian. Yang berikutnya juga demikian. Walakin dalika lam yanji' fihim. Walam yufid. Tetapi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak menambah mereka sedikit pun dan tidak memberikan faedah apapun pada Bani Israel. Diutus Rasul lagi, diutus Rasul lagi, diutus Rasul lagi. Tidak memberikan faedah pada mereka. Wala yazidannahum, tidak menambah mereka kecuali tughyanan wa kufra. Tidak menambah mereka kecuali kekufuran. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusum mustakbartum. Setiap datang seorang rasul yang mereka tidak cocok, yang hawa nafsu mereka tidak suka, mereka langsung sombong dan menolak. Imma mendustakan, kamu bukan nabi, kamu bukan rasul, itu mendustakan. Atau fariqan yaqtulun, sebagian lagi mereka bunuh. Na'udzubillah. Zalimnya mereka membunuh para nabi. Minal haqqi kadzabuhu wa anaduh. Mereka akan mendustakannya, mereka menentangnya. Wa amaluhu aqbahal muamalah. Mereka akan perlakukan dengan sejelek-jelek perlakuan. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh. Bayangkan, bukan dibunuh begitu saja, tetapi mereka salib. Mereka paku tangan dan kakinya di kayu salib. Dalam keadaan hidup. Maka dia akan tersiksa. Kelaparan, kehausan, kesakitan, kekurangan darah, sampai mati. Itu cara mereka membunuh para nabi. Tetapi mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, yang mengkhabarkan kepada kita, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, kata Allah. Walakin syubbiha lahum. Qala wa hasibu alla takuna fitnah. Ay dhannu anna ma'siyatahum wa takdzibuhum
la yajurru alaihim adaban wala uqubatan. Mereka mengira bahwa kemaksiatan mereka, pendustaan mereka tidak menyeret mereka ke dalam azab. Mereka mengira kezaliman mereka, penentangan mereka terhadap para nabi tidak membawa uqubah, tidak membawa balasan dari Allah. Fastamarru ala batilihim. Akhirnya mereka berlanjut terus di atas kebatilan mereka, membunuh nabi lagi, membunuh nabi lagi. Fa'amu wa sammu 'anil haqq. Mereka menjadi buta tuli dari kebenaran. Apa maknanya dari kebenaran? Butanya buta dari kebenaran, tulinya tuli dari kebenaran. Matanya masih melihat, tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Telinganya masih mendengar, tetapi tidak bisa mendengar kebenaran. Innahum la ta'mal absar, walakin ta'ma al-qulub. Mereka bukan buta di matanya, tetapi buta hatinya. Mereka bukan tuli telinganya, tetapi tuli hatinya. Amu wa sammu 'anil haqqi. Na'ashuhum thumma na'ashahum taballahu 'alaihim. Kemudian sebagian mereka bertaubat, maka Allah terima taubat mereka, tetapi kembali lagi. Hingga kembali lagi mereka berbuat lagi. Thumma amu wa sammu. Lam yastamirru ala dhalik. Mereka tidak bertaubat kecuali sebentar saja. Mereka tidak sadar kalau mereka salah kecuali sesaat. Iya, kami salah. Setelah itu kembali lagi, berbuat zalim lagi, menentang para rasul lagi, menentang para anbiya lagi, dan terus mengingkari nabi demi nabi. Sehingga ketika terakhir datangnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka menentang, mengatakan engkau pendusta, mengatakan engkau bukan rasul, mengatakan engkau begini, engkau begitu, semua itu biasa. Bagi Bani Israel, bagi haula yang sudah Allah gambarkan seperti ini, itu biasa. Bukan baru pertama kali menentang Rasul. Bukan baru pertama kali mereka ingin membunuh Nabi. Dari dulu sudah berkali-kali. Yaqtulunal anbiya'a. Anbiya, bukan Nabi. Anbiya. Maknanya jamak. Mereka membunuh para Nabi. Menentang para Nabi. Maka ketika menentang Nabi Muhammad SAW, kita hanya berkata, itu biasa. Itu biasa bagi mereka. Sudah dari dulunya begitu. Qala, dikatakan sadar sebentar, kemudian kembali lagi berbuat seperti itu. Ammu wa sammu katsiran minhum bihadzal wasf. Al-qalil istamarru ala taubatihim wa imanihim. Wallahu basirun bima ya'malun. Gambaran ini menunjukkan di antara mereka ada yang bertaubat. Ada. Bukan seluruhnya. Tetapi tetap secara bijak. Secara bijak dikatakan, secara insaf, bahwa ada Bani Israel yang beriman, bertaubat, bahkan beriman kepada Rasulullah SAW. Iya kan? Ada beberapa sahabat dari Yahudi beriman pada Allah Ta'ala. Tapi yang digambarkan ini adalah keumuman mereka, Bani Israel, yang selalu menentang para Rasul, menentang para Anbiya. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi. Dan niscaya Allah akan balas setiap orang yang beramal dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan dibalas kebaikan, kalau kejelekan dibalas kejelekan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.